Oke, sudah 21 mahasiswa ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah di pertemuan ke-12. Untuk materinya
materi tentang IIR, tapi untuk yang minggu lalu materinya sudah sampai ini ya, sudah sampai ke tahap, jadi belum pengenalannya dulu gitu. Jadi kita untuk pertemuan ke-12 ini pengenalan mengenai IIR dulu gitu. Jadi kan belum tahu juga simbol-simbolnya seperti apa. Jadi kita balik dulu ke dasarnya gitu ya. Oke, saya share screen. Oke, yang ini ya. Yang ini sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke. Oke, ini ya. Oke, di sini untuk pengertian model IIR, ini sebelumnya udah pernah diajarin belum sama dosen yang lain? Yang slide ini. Sepertinya belum, Bu, tapi Nah, kalau belum ya? Oke. kuisnya IER ada, Bu. Untuk kuisnya kemarin ada kayaknya. Cuman belum ada Vicon untuk IER. Oke, belum ada slide-nya, terlewat ya sepertinya. Jadi kita balik dulu ke materi ini. Oke, di sini ada pengertian model IIR. Oke, di sini termasuk masih di tahap model entity relationship. Di sini ya. Jadi berbicara tentang entitas yang saling terhubung gitu. Jadi di sini nanti akan ditambah dengan beberapa konsep yang lebih kompleks gitu. Lalu nanti juga di sini ada pengertiannya ya untuk konsep IIR, model konseptual atau semantik model data. Jadi di sini untuk dalam membuat suatu sistem informasi ini syaratnya gitu. Jadi nanti kalau di deskripsi gitu ya, kalian membuat suatu program web atau desktop, syarat IIR ini harus ada gitu. Lalu ada kebutuhan data untuk database dijelaskan dalam hal skema konseptual. Jadi di sini menggunakan konsep IIR juga. Lalu nanti untuk gambar IIR dapat dibandingkan dengan diagram UML gitu. Jadi gambar ini tuh termasuk gambar tradisional, ini yang sudah modern gitu. Gitu ya. Oke. Di sini mengenai konsep model IIR ada termasuk model IR. Nih, IR aja. Jadi ini ya, kumpulan konsep dari entitas, atribut, relationship. Jadi ada 3 entitas, atribut, relationship, serta constraint-nya. Constraint di sini maksudnya adalah key-nya atau primary key dan foreign key-nya. Gitu. Jadi semuanya akan menggambarkan struktur basis data dan transaksinya gitu. Kayak di sini ada orang yang mengembangkannya ya, namanya Chen di tahun 76. Jadi ini untuk model IIR tadi ini termasuk model sistem informasi yang tradisional atau model yang jadul gitu ya. Kayak ini ya. Di sini yang lama, ini yang baru. Gitu. Oke, selanjutnya kayak di sini ada entitas. Entitas itu objek dalam bentuk fisik maupun konsep yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Di objek dalam bentuk fisik. Misalnya, entitas mahasiswa. Kalau ini kan terlihat ya entitas mahasiswa, entitas buku, entitas mata kuliah.
entitas di sini kalau bicara struktur IR ini berarti tabel mahasiswa, tabel buku, tabel mata kuliah. Seperti itu ya. Oke, di sini ada konsep model IIR. Jadi di sini yang dimana model IIR ini adalah gabungan antara semua konsep IR ditambah dengan konsep subclass superclass itu yang minggu lalu. Lalu ada tentang konsep spesialisasi atau generalisasi. Lalu ada kategori. Ini yang minggu lalu ya, pertemuan ke-11. Jadi silahkan ini sudah saya terangkan ya. Oke, jadi ini saya menerangkan yang ini dulu gitu. Oke, jadi konsep model IR ini gabungan antara konsep IR dan konsep semuanya ini gitu. Oke, paham ya? Lalu di sini ada model IIR digunakan untuk merepresentasikan aplikasi dengan lebih lengkap dan lebih akurat jika diperlukan. Lalu juga mengandung beberapa konsep object oriented. Misalnya inheritance. Inheritance itu penurunan. Gitu. Nah, seperti ini untuk konsep superclass atau subclass relationship. Kayak di sini ada nggak? Oh, di sini ya. Nih, kita jelaskan lagi untuk yang subclass, superclass. Oke, jadi misalnya ada perusahaan ya. Ini kan perusahaan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Nah, perusahaan ini termasuk superclass karena dia paling tinggi atau paling termasuk apa ya ini? Termasuk umumnya gitu. Oke, jadi di perusahaan ini terdiri dari beberapa subkelasnya. Subkelasnya dibutuhkan sekretaris, engineer, teknisi, lalu manajer. Gitu. Jadi di sini untuk pembagian relationship-nya kayak di sini ya. Oke, jadi ada 4. Keempat ini subclass. Kalau employee-nya superclass. Seperti itu ya. Oke, di sini kalau subclass berarti ya turunannya kan merepresentasikan entity yang sama dengan superclass namun memiliki peran tertentu. Lalu ada entitas. Jadi misalnya kalau entitas dalam subclass merupakan anggota superclass namun tidak sebaliknya. Paham ya? Lalu ada atribut. Atribut itu ya karakteristik atau properti di suatu entitas. Atribut itu kan kolom-kolomnya atau field yang terdapat pada tabelnya. Lalu ada superclass tadi apa? Hubungan antara sebuah superclass dengan salah satu subclassnya. Jadi ini bicara relationship-nya. Kalau dilihat dari sini, dari employee ke sekretaris, ini kan ada panah nih, berarti di sini sudah terjadi relationship. Employee ke engineer, employee ke teknisi, employee ke manager, gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk penyebutannya ya, disebut juga is a relationship. Oke. Sekretari is an employee. Oke, ini untuk pembacaannya ya.
Lalu ada tipe inheritance atau mewarisi. Mewarisi semua atribut dan semua relationship gitu. Oke, selanjutnya ada atribut. Atribut itu karakteristik atau properti dari suatu entitas. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Halo, halo. Oke, selanjutnya untuk yang tadi atribut ya, atribut itu karakteristik atau properti dari entitas. Entitas mahasiswa ada atributnya, NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir. Jadi di sini atributnya. Gitu. Tabel mahasiswa berarti atributnya NPM, nama, alamat, kota. Oke, di sini untuk diagram IR, jadi jangan kebalik ya antara diagram IIR dengan IR. Oke, jadi kalau IR itu cukup seperti ini dulu. Jadi ini khusus untuk entitas mahasiswa. Oke, di sini entitas, simbol entitas itu kotak. Ada atributnya NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan telepon. Di sini menggunakan underline karena simbol primary key. Gitu. Jadi primary key di diagram IR menggunakan underline. Gitu. Oke, selanjutnya ada relationship, hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Misalnya relationship antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Gimana nih kira-kira? Kira-kira entitasnya ada berapa di sini? Halo, halo? 2. Ada 2 ya? Ada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Di sini untuk seperti ini, diagram IR untuk relationship mengambil. Jadi, simbol relationship itu menggunakan belah ketupat. Nih, relationship mengambil. Oke, entitas mahasiswa mengambil entitas mata kuliah. Di sini ada simbol M. Minggu lalu apa nih? Ada M, ada N. Many. Oke, many. Dan beberapa. Many dan beberapa. Banyak dan beberapa gitu. Dibacanya banyak mahasiswa gitu ya. Banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah gitu. Beberapa mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Kalau dari mata kuliah ke mahasiswa ini menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan diambil, dihubungkan gitu ya, menggunakan awalan di. Itu kalau dari mata kuliah dari sini ya, dari kanan ke kiri. Gitu. Oke, selanjutnya lalu ada apa lagi nih? Untuk mencatat semester berapa mahasiswa mengambil mata kuliah, maka relationship mengambil ditambahkan atribut semester. Gimana nih?
Ini masih sama kan ya? Oke, berarti di sini tambahkan aja dulu panah nih. Mahasiswa ada semester. Gitu. Jadi semesternya dia simbolnya seperti ini. Gitu ya, entitasnya. Ini bukan entitas ya. Ini apa nih? Atribut ya. Ini simbol atribut. Oke, jadi kalau di sini dibacanya sama ya, seperti tadi, banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Beberapa mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Mahasiswa, ini gimana nih? Mahasiswa, banyak mahasiswa mengambil, apa nih? Banyak mahasiswa mengambil mata kuliah yang dimana ada semester yang akan ditempuh seperti itu. Karena kan di sini atributnya nih. Kalau atribut dibacanya tergantung kitanya gitu. Jadi di sini sebagai keterangannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada entitas, ada dua tipe, ada yang strong dan weak. Kalau strong itu kuat, misalnya apa nih? Kayak di sini entitas mahasiswa ada entitas buku. Ini contoh yang strong. Kalau yang weak gimana? Jadi entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan relationship dengan entitas lain. Kayak di sini ya. Entitas anak bergantung dengan entitas dosen. Jadi ini sangat bergantung ya. Gitu ya. Anak dengan dosen. Jadi anaknya itu bergantung dengan dosen. Makanya di sini termasuk entitas lemah. Kalau di sini entitas mahasiswa dengan buku gimana? Tanpa bergantung juga tidak apa-apa gitu kan ya. Mahasiswa perlu ada buku nggak? Ada yang perlu, ada yang enggak kan gitu. Jadi di sini sifatnya strong gitu. Oke, selanjutnya ada di sini untuk diagram IR untuk entitas yang lemah ya. Yang tadi itu mana tadi? Yang itu entitas anak dengan entitas dosen ya di sini. Anak dengan dosen. Di sini gimana bacanya, Dek? Coba baca. Siapa ya saya panggil? Udah lama gak manggil. Mana ya yang namanya asing? Selvan, mana Selvan? Oke, Selvan ada? Ya, Bu. Silakan dibaca dari entitas dosen ke entitas anak, gimana baca IR-nya? Seorang dosen
mempunyai banyak anak. Satu Satu dosen punya mempunyai banyak anak. Oke, dari anak ke dosen bacanya gimana? Ini baca banyak anak dipunyai oleh satu dosen. Oke, betul ya, seperti itu bacanya. Lalu untuk dosen sendiri atributnya ada 3, yaitu ada kode dosen, nama dosen, dan alamat. Kode dosen kenapa di underline? Kenapa Karena tuh? dia primary key. Karena primary key. Oke, jadi di sini untuk entitas lemah seperti ini ya. Jadi gambar relationship-nya ada garisnya double di sini, gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, makasih ya. Selanjutnya ada atribut. Ada tipe atribut, yaitu atribut kunci, yaitu atribut bernilai tunggal dan unik. Lalu ada atribut bernilai tunggal, yaitu hanya satu nilai. Kalau atribut bernilai banyak, sekelompok nilai. Kalau atribut komposit, terdiri atas beberapa atribut yang lebih kecil. Kalau derivatif, atribut diperoleh dari atribut lain di sini. Itu jadi 5 ya. Seperti ini. Untuk simbol atribut di diagram IR, atribut kunci seperti ini. Karena di sini unik ya, tuh. Bernilai tunggal dan unik. Sementara NPM ini adalah primary key yang dimana termasuk atribut unik. Lalu ada apa lagi? Ada di sini ya, atribut bernilai tunggal. Oke, di sini sama ya, atribut tunggal itu ada 4, nama, alamat, telepon, dan tanggal lahir. Jadi ini satu nilai. Jadi nanti di tabelnya satu nilai aja nih, nama. Nama kan satu aja kan. Misalnya namanya siapa nih? Namanya Ahmad. Ya udah, nama Ahmad 1. Baris pertama, lalu nama siapa? Dedi, baris kedua. Ini kan tunggal nih, 1-1. Sama juga alamatnya. Alamatnya siapa tadi yang pertama? Alamatnya Ahmad, misalnya di Bogor, 1. Alamatnya Dedi di Jakarta gitu, jadi 1-1. Dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud tunggal itu per barisnya. Lalu ada atribut bernilai banyak, ada hobi nih. Kenapa tuh? Kalau atribut bernilai banyak, simbolnya double nih. Elipsnya ada 2. Kenapa tuh? Karena hobi bisa aja Ahmad alamatnya di Jakarta, Ahmad tadi alamatnya di mana tadi? Di Bogor, hobinya berenang, hobinya bermain, kan bisa tuh. Kalau hobinya lebih dari 1, maka termasuk atribut bernilai banyak. Simbolnya double elips. Oke, selanjutnya ada atribut komposit. Komposit itu apa tadi? Atribut yang terdiri atas beberapa atribut yang lebih kecil. Gimana tuh? Jadi, atribut nama kita breakdown lagi, ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Gitu kan, jadi ada 3 kolom tuh. Jadi di sini lebih kecil lagi nih. Ini disebut
atribut komposit. Lalu ada atribut derivatif gimana nih? Apa tadi? Yang diperoleh dari atribut lain. Gimana nih? Ada umur. Kayak misalnya di sini atribut umur ini ada di entitas lain. Jadi bukan di entitas mahasiswa aja gitu. Jadi di sini simbolnya putus-putus. Gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Kayak di sini ada derajat relationship. Yaitu jumlah entitas yang saling berhubungan dalam satu relationship. Berarti ini bicara jumlah entitas. Kayak yang tadi ya, ada 3 jenis, yaitu kalau berderajat 1, unary, seperti ini. Kenapa tuh? Karena di sini entitasnya hanya 1. Bener nggak ada 1 nih? Entitas yang mana sih? Dosen. Entitas dosen aja nih. Nggak ada lagi kan entitas lagi. Berarti di sini termasuk unary gitu. Jadi dosen mengkoordinir, satu dosen bisa mengkoordinir banyak dosen gitu bacanya. Satu dosen mengkoordinir banyak dosen. Jadi dia ke entitas sendirinya gitu. Gitu ya, ini atributnya ada 2. Selanjutnya ada binary. Entitasnya ada 2. Ada entitas dosen dan entitas mata kuliah. Jadi ada 2 entitas, namanya relationship berderajat 2 atau binary. Dibacanya, banyak dosen mengajar beberapa mata kuliah. Beberapa mata kuliah diajar oleh banyak dosen. Selanjutnya, yang ketiga, berarti entitasnya ada 3 nih. Oke, ada 3. Tinggal ditambahkan di sini ruang nih. Oke, ini kan sama nih. Gambar yang atas sama yang di sini sama kan? Lalu kita tambahkan di sini 1 entitas lagi. Entitas ruang. Di sininya beberapa. Dibacanya boleh nih seperti ini. Banyak dosen mengajar di beberapa ruang. Gitu. Beberapa ruang diajar oleh banyak dosen. Ini gimana nih ruang? Mengajar di ruang. Oke, jadi ada kalimat tempat ya. Kalimat menunjukkan tempat menggunakan di ruang. Gitu ya. Simbolnya 1, berarti kalau dosen ke ruang, jadi dibacanya M ke N. Jadi gini. Kalau dosen ke mata kuliah, ini ke sini. Gitu. Jadi tergantung alur panahnya. Ke sini kan. Kalau dosen ke ruang ke sini, kalau dosen ke mata kuliah ke sini. Oke, selesai. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk pertemuan ini masih bicara dasar-dasar dulu nih. Yang ini harus paham dulu. Kalau yang ini belum paham, nanti buat struktur IR yang lebih kompleks ini susah nih harus jadinya. Gitu. Ini kan masih 3 entitas nih. Gimana kalau tabelnya ada 6 tuh? Gimana tuh?
Nah, jadi ini 3 entitas dulu gitu. Jadi harus tahu dulu simbol-simbolnya seperti apa gitu kan. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri, atau ada yang masih bingung, silakan bertanya. Bu, berarti ini simbol-simbol ini sepertinya untuk proposal, Bu ya? Di sini, mengapa kalian belajar simbol IRD atau IR? Di sini, jadi kan nanti di kalian skripsi kan pasti membuat sistem kan. Misalnya kalian membuat sistem informasi, membuat web, pasti diminta perancangannya. Nah, perancangan di sistem informasi meliputi diagram IRD, lalu ada UML, jadi banyak nanti diagramnya. Gitu. Jadi perancangan seperti ini nanti harus wajib ditulis di skripsi atau proposal. Seperti ini, gitu. Jadi kalau untuk mata kuliah ini kurang paham, silahkan pelajari lagi. Jadi bekal kalian menuju skripsi gitu. Jadi saya dulu juga skripsi membuat sistem, membuat web, ya ini diminta gambar-gambarnya gitu. Entitasnya ada berapa, jadi membicarakan untuk struktur kebutuhan di webnya seperti apa gitu. Jadi dikasih tahu di sini ada berapa tabel sih yang kita buat gitu kan. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Gampang ya, ini gampang banget nih sebenarnya. Kalian hanya menghafal berapa simbol sini? Simbol atribut, entitas, udah nih tuh. Tuh, ini juga udah bisa kan? Tuh. Untuk 3 entitas seperti ini, kalau 2 ini dibacanya kan udah bisa. Gitu. Oke, bisa diakhiri untuk materi ke-12 ini. Baik, Bu. Ayo, udah cukup atau gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana, Cukup, Bu. Taufik? Udah paham? Nanti dihafalin lagi, Bu. Tapi untuk penjelasannya udah cukup. Secara konsep udah paham ya? Oke, kita akhiri untuk pertemuan ke-12 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada 35 mahasiswa ya, terima kasih. Ini kelas IT 01 termasuk kelas yang antusias belajarnya paling bagus gitu ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bu.